Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Tapi karena ini pertemuan awal, maka ini sebuah pengantar dulu mengenai metode penelitian. Oke, dalam konteks kita dalam kehidupan kita, manusia itu banyak memiliki keingintahuan atau keinginan juga untuk mencari kebenaran gitu ya. Nah, ketika manusia itu ingin mencari kebenaran atau ingin mencari tahu gitu, ada dua pendekatan dalam kehidupan ini ya. Ada pendekatan non ilmiah, ada pendekatan ilmiah. Jadi sekali lagi, ketika manusia ingin mengetahui banyak hal gitu terkait dengan masalah, terkait dengan membuktikan sesuatu, itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, di sini kalau pendekatan ilmiah kayak apa aja sih? Misalnya kayak ada common sense atau akal sehat, ada prasangka, ada pendekatan intuitif, ada kebetulan atau coba-coba, atau ada pendapat otoritas ilmiah. Misalnya kalau common sense itu kita coba berpikir dengan menggunakan akal sehat kita terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi gitu ya. Kemudian ada juga dugaan-dugaan kita yang menurut kita sesuatu terjadi karena apa gitu. Kalau misalnya ada juga pendekatan intuitif, misalnya menurut feeling kita lah, bahasa gampang gitu ya, atau kita mau ingin tahu ini bisa atau enggak, kita coba-coba. Atau yang lain tuh ada juga pendapat secara umum untuk terkait dengan sesuatu, akhirnya itu menjadi satu hal yang membuat kita mengetahui tentang sesuatu gitu. Nah, ini perbedaan antara sebenarnya untuk pendekatan ilmiah, misalnya kita harus jelas dulu masalahnya, kita secara umum harus membuat satu hipotesis atau dugaan awal. Untuk membuktikan dugaan itu kita harus mengumpulkan data gitu ya, dan setelah kita mengumpulkan data, kita juga harus memverifikasi data itu lagi, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi pola dalam mencari tahu dan mencari kebenaran dalam konteks ilmiah dan non ilmiah itu lebih terkait kepada kalau misalnya pendekatan ilmiah itu sifatnya sangat subjektif ya, sedangkan pendekatan ilmiah itu sifatnya objektif. Kemudian non ilmiah itu biasanya kurang didukung oleh fakta dan data, seperti contoh pendekatan intuitif gitu ya. Secara hasil ternyata benar bahwa yang dia feeling dia itu ternyata terjadi, tapi ketika orang lain meminta data dan faktanya, itu belum tentu bisa dibuktikan. Nah, ini perbedaannya dengan pendekatan ilmiah. Kemudian kalau yang perbedaannya lagi adalah kalau pendekatan ilmiah dan non ilmiah itu cenderung untuk dari sisi bisa dirunut atau dibuktikan secara ulang. Ketika kita mendapatkan satu fakta atau kebenaran, kalau pendekatan ilmiah, ketika ada orang lain ingin tahu, maka dia bisa merujuk ulang atau mengecek ulang langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai kebenaran itu. Sedangkan pendekatan non ilmiah itu akan sulit dibuktikan secara langkah-langkahnya, karena memang ini tidak ada prosedur yang formal, tidak ada prosedur yang baku bagaimana membuktikan sesuatu gitu ya. Jadi ini memang perbedaan antara pendekatan non ilmiah dan ilmiah, sehingga kalau dalam konteks keilmuan, pendekatan non ilmiah sulit digunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun dalam kenyataannya benar, tapi dalam pembuktiannya itu kadang-kadang sulit gitu. Sehingga untuk mempercayai hasilnya itu menjadi
tidak tidak bisa atau tidak kuat gitu ya. Kemudian biasanya dia tidak bisa tidak bersifat general, tapi khusus, dalam artian cara yang digunakan oleh satu individu dalam membuktikan sesuatu dan walaupun itu mencapai kebenaran mungkin tidak berlaku untuk orang lain, sedangkan dalam pendekatan ilmiah biasanya ini berlaku untuk semuanya atau general. Oke, sebelumnya kita harus memahami dulu kata dari metodologi gitu ya. Jadi kalau sebelum kita masuk ke pemahaman ini, kita harus memahami bahwa penelitian itu masuk dalam pendekatan ilmiah gitu ya, karena unsur-unsur yang masalah, hipotesis, data, verifikasi, dan kesimpulan ini dilakukan dalam penelitian. Nah, sebelum memahami tentang metode penelitian, kita harus memahami dulu apa sih arti metodologi itu ya. Jadi dalam konteks metode penelitian ada dua kata, ada metodologi, ada penelitian. Nah, metodologi adalah ini dari bahasa Inggris, ada method yang berarti cara, sedangkan penelitian adalah dalam bahasa Inggris research yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti menyelidiki atau meneliti ya. Nah, metodologi itu kita dapat pahami sebagai satu cara gitu ya, satu cara, satu langkah-langkah untuk menyelidiki sesuatu gitu ya. Jadi kalau dalam pemahaman utuh itu cara untuk menyelidiki atau meneliti. Nah, di sini definisi penelitian itu kalau tadi kan disebut riset atau meneliti, kalau dalam penelitian ini adalah metode kerja atau metode pemecahan masalah yang dilakukan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Nah, atau juga yang menyebutkan penelitian adalah pendekatan ilmiah yang lebih sistematik, lebih cermat, dan lebih terencana. Nah, di sini yang di definisi yang pertama disebutkan bahwa metode kerja atau metode pemecahan masalah yang dilakukan secara terencana, cermat untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan. Makanya dalam penelitian itu dia masuk dalam pendekatan ilmiah dalam mencari kebenaran atau mencari tahu tentang sesuatu, karena bisa dilakukan karena penelitian dilakukan terencana dan cermat, kemudian harus ada dan fakta dan kesimpulan, dan ini melalui langkah-langkah yang sifatnya sistematik, artinya itu berurutan, cermat, dan terencana, sehingga data dan fakta yang kita dapatkan ketika ada orang lain ingin memverifikasi itu bisa dilakukan. Caranya gimana? Tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan yang untuk mendapatkan fakta atau kebenaran itu, sehingga ini disebut ilmiah. Ini yang disebut dengan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena hasilnya bisa ditelusuri oleh orang lain gitu. Kalau pendekatan non ilmiah, ketika seseorang A bilang bahwa feeling saya misalnya akan hujan, terus dalam kenyataannya benar hujan, tapi ketika ditanya bagaimana dia bisa memahami atau memastikan bahwa akan hujan, nah pendekatan non ilmiah nggak bisa menjelaskan kenapanya gitu ya, atau langkah-langkahnya gimana sehingga bisa mengambil kesimpulan akan hujan, walaupun faktanya ternyata benar hujan gitu. Tapi berbeda dengan pendekatan ilmiah yang bilang nanti akan hujan nih. Nah, terus kok bisa? Oke, kita punya indikator ini langkah untuk memastikan bahwa akan hujan ada seperti ini. Nah, itu namanya pendekatan ilmiah, artinya bisa ditelusuri, terencana, ada langkah-langkahnya gitu ya, seperti itu. Oke, di sini nanti teman-teman akan banyak menemukan jenis-jenis penelitian. Kalau ditinjau berdasarkan metode dan tujuan, itu ada penelitian dasar atau basic research, ada penelitian terapan atau applied research, kemudian ada penelitian evaluation research, kemudian ada
R&D ya, penelitian dan pengembangan, research and development. Kalau ditinjau berdasarkan metode, ini penelitian eksperimen, ada penelitian eksperimen. Nanti ada ditinjau dari paradigmanya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Sebenarnya banyak jenis kalau ditinjau dari berbagai sisi ya. Ini hanya coba digambarkan sedikit tentang jenis penelitian berdasarkan metode dan tujuan gitu ya. Oke, untuk arah penelitian itu harus jelas menggambarkan atau menjelaskan keadaan. Jadi kalau kita meneliti, kita harus memahami bahwa ini untuk apa sih? Untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan. Untuk apa lagi sih penelitian itu? Untuk memecahkan masalah. Oke, kemudian apa lagi? Untuk menemukan, mengembangkan model, pola atau cara kerja. Kemudian untuk membuat keputusan atau kebijakan, mengembangkan atau menguji konsep atau teori, untuk memperbaiki misalnya keadaan, peristiwa, situasi, kegiatan pendidikan. Nanti teman-teman arah penelitian ini tergantung dari paradigmanya, tergantung dari metodenya. Misalnya kalau teman-teman mengambil penelitian yang paradigmanya kuantitatif, misalnya korelasi gitu ya, ini dia arah penelitiannya hanya untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan tanpa melakukan intervensi gitu ya. Atau teman-teman ingin memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas teman-teman. Nah, di sini berarti nanti akan metodenya penelitian tindakan kelas. Artinya arah atau tujuan penelitian itu nanti akan menentukan juga metode yang akan digunakan dalam penelitian itu gitu ya. Oke, karakteristik proses penelitian pendidikan. Nah, penelitian itu disebut dengan ilmiah dan sifat dan tadi itu di ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan karena penelitian itu mempunyai ciri-ciri ya. Pertama, dia harus sistematis. Sistematis itu apa sih? Langkah-langkahnya runtut. Jadi ketika akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah memang sesuai dengan arah penelitiannya gitu ya, dengan metodenya. Jadi 1, 2, jadi nggak bisa habis 1, ketiga, kedua, kelima, keenam gitu. Jadi harus 1, 2, 3. Jadi langkah-langkahnya harus sesuai dengan prosedur penelitiannya. Kemudian dia logis, jadi adanya keterkaitan yang masuk nalar. Ini penelitian itu sesuatu yang logis yang bisa diterima oleh akal kita dan dibuktikan dengan fakta dan data. Kemudian empiris itu berdasarkan kenyataan, didasarkan pada fakta-fakta empirik. Maksudnya bukan sesuatu yang hanya khayalan kita, hanya imajinasi kita. Jadi kalau kita bilang ada masalahnya apa? Harus dibuktikan dengan data-data empirik atau data-data yang sifatnya faktual, bukan hanya berdasarkan pikiran kita. Kemudian bersifat reduktif, tidak semua aspek diteliti. Nah, ini maksudnya penelitian itu walaupun kita ingin memecahkan masalah, tapi mungkin tidak semua masalah bisa kita pecahkan, karena masalah itu nanti ada masalah yang sifatnya umum atau masalah penelitian. Kemudian karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, tidak semua hal bisa diteliti gitu ya, tergantung dari tujuan penelitian kita. Nah, kemudian di sini ada bersifat replikabel, dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama, dan transmittable, hasilnya dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar. Ini yang menjadi salah satu ciri dari penelitian adalah dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama. Kenapa? Karena kita menggunakan langkah-langkah yang runtut dan itu jelas prosedurnya, sehingga ketika orang akan mengulang apa yang misalnya ingin mengulang untuk menguji kembali atau benar, atau misalnya dia ingin mengulang di tempat yang berbeda gitu ya, karena langkah-langkahnya jelas, karena langkah-langkahnya juga sudah sesuai prosedur, maka dia bisa mengulang apa yang kita lakukan dan hasilnya akan sama.
Nah, ini yang membedakan antara non ilmiah sama ilmiah. Tadi kalau non ilmiah, ketika dia bilang akan terjadi hujan tapi dia nggak bisa menjelaskan langkahnya gimana, nah itu kemungkinan besar tidak bisa diulang oleh orang lain. Sedangkan penelitian bisa diulang. Transmittable itu hasil dapat dialihkan untuk kepentingan lebih besar. Ini ada konsep generalistik gitu ya. Kalau misalnya penelitian itu ada yang sifatnya parametrik dan non parametrik, atau misalnya hasil bisa digeneralisir atau tidak. Artinya kalau satu penelitian itu diambil sampelnya secara acak, atau diambil sampel di populasi, dan hasil sampel itu yang bisa diprediksi terhadap hasil yang lebih luas gitu ya, dan untuk kepentingan lebih luas. Oke, sifat terjadi penelitian lain adalah berkisar di seputar masalah yang dipecahkan. Artinya dia akan, atau kita akan berbicara terkait dengan masalah penelitian yang sesuai dengan rumusan penelitian, kemudian mengandung unsur-unsur originalitas, yaitu origin itu kan asli, jadi bukan duplikasi atau plagiat dari yang lain. Kemudian dilaksanakan pandangan ingin tahu, dilakukan secara terbuka berdasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan atau order. Nanti teman-teman akan dikenalkan juga dengan istilah-istilah dalam penelitian, ada konsep, asumsi, ada teori, ada variabel gitu ya, tapi itu di video yang lain. Kemudian untuk menemukan generalisasi atau dalil, nah ini untuk menemukan generalisasi juga tergantung dari metode penelitian yang kita gunakan ya. Umumnya kalau untuk menggunakan generalisasi itu lebih kepada penelitian yang sifatnya kuantitatif. Kemudian harus menggunakan pengukuran akurat. Itu baik pengukuran itu nanti kan akan digunakan untuk mengukur itu dengan instrumen ya. Instrumen itu ada yang sifatnya peneliti atau instrumen yang dikonstruk. Nah, ini juga nanti istilah-istilah ini akan dikenalkan pada video yang lain. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Terima kasih. Mungkin kalau banyak yang belum dipahami, nanti kita akan jelaskan pada video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.